Halo guys, selamat datang di channel Arking. Jadi di video ini saya akan bahas sebuah alur film yang berjudul Sakra. Film ini rilis di tahun 2023 ini guys. Tapi sebelum kita masuk dalam alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai di dalam hutan. Seseorang yang bernama Kiao dan kelompoknya ditahan oleh satu desanya sendiri guys. Dan dia pun diberitahu kalau ada pengkhianat di Kaipang. Dan katanya pengkhianat ini berstatus tinggi di Kaipang. Kiao pun ditanya kalau wakil ketua MA dibunuh tadi malam. Dan saksi mata yang merupakan kakak iparnya mengatakan kalau yang membunuhnya adalah Kiao. Kiao pun mencoba menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukannya. Apalagi Kiao tidak punya dendam kepada wakil ketua MA. Tapi tidak ada satu orang pun yang percaya kepadanya. Kemudian tetua bayi juga memberitahu semuanya termasuk Kiao bahwa Kiao ini bukan dari suku Kaipan guys, tetapi dari suku Hitam, musuh dari Kaipan. Dan kemudian tetua Su datang dan bercerita kalau 30 tahun yang lalu saat melakukan penyerangan ke Yamengguang, sepasang suami istri terbunuh dan meninggalkan anaknya di dalam gendongan. Dan kemudian diambil oleh orang desa Kaipan dan anak itu adalah Kiao. Tetapi Kiao tidak menerima semua itu. Dia akhirnya mengundurkan diri dari ketua Kaipan dan pergi untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Kemudian Kiao mengunjungi gurunya untuk meminta maaf bahwa dirinya ini tidak berguna. Dia juga bertanya kepada gurunya siapa sebenarnya dirinya. Tapi guru yang ditemani cerita ternyata sudah meninggal. Dan pas kejadian itu dilihat oleh orang sehingga Kiao pun dituduh membunuh gurunya sendiri. Kiao pun mencoba melarikan diri lewat atap, tetapi dia melihat orang yang menuduhnya masuk ke dalam sebuah ruangan dan bersembunyi. Tetapi Kiao berhasil menemukannya dan menanyai siapa dia dan apa tujuannya. Kiao mengguncangnya dan terjatuh sesuatu yang ternyata itu adalah kitab Shaolin. Semua orang pun menemukan mereka. Tetapi Kiao malah dituduh juga mencuri kitab Shaolin itu bersama orang itu. Sehingga dia pun diserang oleh guru Suan dengan jurus tapak besinya. Kiao berhasil menangkisnya tetapi orang yang dipegangnya terlempar. Dan setelah dilihatnya, ternyata orang itu adalah seorang wanita yang menyamar menggunakan topeng. Kiao pun kabur membawa wanita itu. Setelah lolos, Kiao mencoba menyelamatkannya dengan menyalurkan sedikit energinya agar wanita itu tidak meninggal guys. Dan wanita itu bernama Azu. Dia ditanya kenapa mencuri kitab itu. Tetapi si Azu berkata bahwa dia tidak mencurinya, cuma meminjamnya setelah selesai dibaca baru dikembalikan. Dan mereka berdua pun beristirahat di tempat itu. Keesokan harinya Kiao pun membawa si Azu untuk bertemu dengan Dewa Tabiksu, karena hanya dia yang bisa menyembuhkan lukanya itu. Kemudian di tempat lain di desa Juxian tempat Tabiksu berada, semua orang telah berkumpul melakukan perundingan. Mereka bersatu untuk membunuh Kiao si pengkhianat katanya. Kiao pun sampai di tempat itu. Pada saat dia membawa si Azu masuk, dia pun ditahan oleh semua orang. Tabiksu pun datang dan memeriksa si Azu. Awalnya dia berkata dia tidak mau mengobatinya, karena yang membawa si Azu ini adalah Kiao. Tapi pada akhirnya dia setuju untuk mengobati si Azu, asalkan Kiao mau menukar nyawanya guys. Kiao pun setuju, tetapi dia sedikit mengubah syaratnya, yaitu dia setuju menukar nyawanya asalkan dia tidak mau langsung menyerah.
melainkan mereka harus membunuhnya dengan cara bertarung. Dan mereka pun setuju. Lalu Qiao pun menyimpang si Azu. Dan pertarungan antar mereka pun terjadi. Saya tidak tahu mau bilang apa guys. Setelah bertarung menggunakan tangan kosong, Qiao pun memakai pedangnya. Dan pertarungan pun masih berlanjut. Hingga akhirnya dia melawan 4 tetua pahlawan Kaipang. Qiao berhasil menang melawannya menggunakan jurus 18 tapak penakluk naganya. Kemudian kakak iparnya mengancam untuk membunuh si Azu, sehingga Qiao langsung melompat dan menyelamatkannya. Tetapi tiba-tiba dia ditusuk dari belakang oleh tabib Su, membuatnya terjatuh. Dan di bawah Qiao ditusuk lagi dengan tombak oleh tetua bayi. Semua orang pun masuk untuk menyerangnya. Dan dengan luka separah itu dia berhasil menahan mereka semua sampai tiba-tiba Qiao berhasil diselamatkan sama seseorang dan membawanya kabur. Di dalam kakak ipar Qiao ingin membunuh si Azu. Untungnya berhasil dihentikan oleh tabib Su. Tabib Su ingin menyembuhkannya agar Qiao muncul lagi untuk menyelamatkannya. Kemudian pada malam hari Qiao pun sadar dari pingsannya. Dan di sisi lain si Azu mencoba melarikan diri dengan menyamar menjadi tabib Su. Dia berhasil mengelabui para penjaga, tapi dia tidak sengaja ketemu dengan tabib Su yang asli. Azu pun menusuknya dengan pisaunya sendiri. Kemudian di keesokan harinya Qiao datang mencari Azu dan tanpa sengaja dia malah bertemu dengan guru Murongfu. Lalu dia pun diantar untuk bertemu si Azu. Dan setelah lama menunggu, Azu akhirnya datang dan mereka pun bertemu. Kemudian Qiao dan Azu menuju suatu tempat untuk mencari seseorang. Tiba-tiba di depannya di sebuah jembatan ada seorang wanita sedang bertarung, yang mana wanita itu bernama Azi yang ingin membunuh ayahnya yang bernama Duan Zhenchung, tetapi dihalangi oleh ibunya. Kemudian si Azi melemparkan sebuah kalung ke arah kapal Qiao dan si Azu. Lalu kemudian si Azi meniupkan jarum ke ayahnya, untungnya berhasil diselamatkan oleh Qiao. Si Duan pun mendatangi Qiao untuk berterima kasih. Mereka pun berkenalan dan ternyata orang yang ingin ditemui Qiao adalah Duan Zhenchung ini guys. Qiao pun mengajaknya untuk bertemu sebentar malam. Setelah itu si Azu tidak sengaja mendengar pembicaraan antara si Duan dan istrinya saat Azu ingin mengembalikan kalung yang dibuang oleh si Azi. Dan terungkaplah kalau si Azu ini ternyata anak dari si Duan ini guys. Waktu kecil ternyata ibunya memberikan si Azu ini kepada orang lain untuk merawatnya. Dan pada malam harinya Qiao dan Duan pun bertemu. Qiao ternyata ingin balas dendam karena si Duan ini katanya yang membunuh orang tuanya 30 tahun yang lalu. Qiao lalu menyerangnya dengan jurus 18 tapak penakluk naganya, sehingga si Duan pun terlempar ke dalam air. Tapi tiba-tiba itu adalah si Azu yang menyamar menjadi si Duan guys. Dia pun memberitahu Qiao kalau si Duan ini adalah ayahnya dan dia tidak mau Qiao membunuhnya.
Kiao pun membawa si Azu ke ayahnya. Si Duan pun memberitahu Kiao kalau 30 tahun yang lalu bukan dia yang memimpin penyerangan yang terjadi di Yamengguang. Dan Kiao pun ditanya kalau dia cuma dimanfaatkan oleh tetua bayi agar Kiao dan si Duan ini saling membunuh. Lalu dengan emosinya Kiao langsung pergi untuk menemui tetua bayi. Setelah bercerita, Kiao pun tersadar kalau ini semua ulah dari Shin Murongfu yang menghasut tetua bayi dan kakak iparnya untuk memanfaatkan Kiao agar membunuh si Duan Zensung. Kiao langsung menendangnya sampai terlempar keluar. Dan di luar ternyata si Murong sudah datang untuk menyerang. Tetua bayi pun langsung dipanah, begitu juga dengan Kiao. Kiao berhasil menahan anak panahnya dan mereka pun bertarung. Dan setelah semua prajuritnya si Murong kalah, si Murong pun langsung bayuan dengan si Kiao. Dan pada saat Kiao mau menggunakan jurus penakluk naganya, si Murong malah kabur. Dia pun dibawa ke tempat penduduk Kaipang yang dibunuh oleh si Murong. Sehingga Kiao pun marah dan menggunakan jurusnya lagi, tetapi malah dibalikkan dengan jurus mengubah bintang milik Murong. Sehingga Kiao pun sempat tidak sadarkan diri. Dan pada saat dia dilompati mau dibunuh, tiba-tiba dia sadar dan menangkap si Murong dan menghajarnya. Kemudian Kiao menggunakan jurus 18 tapak penakluk naganya yang terkuat membuat si Murong terlempar dan meninggal. Dan cerita pun berakhir guys. Kiao akhirnya berhasil membersihkan namanya dan berhasil mengetahui siapa yang memfitnah dia. Aduh parah guys, bagaimana menurut kalian film Sakura ini? Kalau menurut Mimin sih seru banget ya kan. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.